Salam Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi karena anugerah penyertaan Tuhan, Tuhan yang memungkinkan kita bertemu pada kali ini. Dan saya ingin membawa kita dengan satu topik di dalam sesi ini, rhetorical questions. Rhetorical question, soalan rhetorical. Dan di dalamnya topik ini saya mengambil satu perkataan untuk kita sama-sama bahas. Seandainya. Dan teks kita yang pertama, bacaan dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, segala tulisan yang daripada Tuhan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pertama, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, satu keistimewaan yang Tuhan Allah kita beri kepada kita adalah free choice, kebebasan dalam hidup ini untuk memilih. Keistimewaan untuk manusia yang Tuhan berikan kepada kita adalah free choice, pilihan yang Tuhan beri kebebasan untuk kita memilih. Nah, di dalam topik ini seandainya, ini di dalam rhetorical question, seandainya. Jadi kita perhatikan yang pertama dalam seandainya ini, yang pertama saya ingin kita sama-sama secara pribadi merenungkan kepada diri kita. Yang pertama, yang lebih kamu suka di dalam beberapa persoalan ini ada 7, 8, dan saya bawa ke dalam 8 soalan, yaitu yang lebih kamu suka. Kamu sendirilah yang tahu dan kamu sendirilah yang menjawabnya. Yang pertama ini adalah dalam garis besarnya adalah yang lebih kamu suka. Yang pertama, antara buah ini, yang mana kamu pilih? Antara buah-buahan ini, yang mana kamu pilih? Pertama, buah pinang. Kedua, buah pisang. Atau yang ketiga, buah durian. Saya pasti kita semua tahu buah ini. Buah pinang, buah pisang, buah durian. Yang kedua, antara ini yang mana satu kamu pilih? Antara ini yang mana satu kamu pilih? Yaitu yang pertama, anak cucumu. Atau yang kedua, ibu bapakmu, parentsmu. Atau yang ketiga, pasangan hidupmu. Antara ini yang mana satu kamu pilih? Anak cucumu kah? Atau parentsmu kah? Yaitu ibu bapak kamu kah? Atau pasangan hidup kamu kah? Yang ketiga, antara ini mana satu kamu pilih? Yang pertama, kesehatan, your health. Yang kedua, duit berbelian ribu. Yang ketiga, Tuhan. Antara ini mana satu yang kamu pilih? Kesehatan kamu, duit berbelian, atau Tuhan? Yang keempat, antara ini mana satu tempat kamu pilih untuk hidup? Antara tempat ini, mana satu tempat kamu pilih untuk hidup?
Tempat yang pertama, tempat di dunia ini. Yang kedua, di neraka. Yang ketiga, di surga. Antara ini mana satu tempat kamu pilih untuk hidup? Yang kelima, antara ini yang mana satu kamu pilih? Yang pertama, memiliki harta-harta kemewahan hidup. Yang kedua, kamu mau hidup umur panjang di dunia ini. Yang ketiga, kamu mau damai sejahtera pemeliharaan Tuhan. Antara ini yang mana kamu pilih? Pilih satu antara ini. Antara ini yang mana satu kamu pilih? Saya ulangi, memiliki harta-harta kemewahan dunia. Yang kedua, mau hidup umur panjang di dunia ini. Yang ketiga, mau damai sejahtera pemeliharaan Tuhan. Soalan yang keenam, antara ini yang mana satu kamu pilih? Khasnya untuk orang yang berkawin, yang sudah kawin. Antara ini yang mana satu kamu pilih? Istri baru. Yang kedua, istri 2 atau 3. Yang ketiga, istri kamu sekarang ini. Saya ulangi, antara ini yang mana satu kamu pilih? Untuk orang berkawin, suami istri, soalannya boleh berubah, istri jadi suami. Oke, yang pertama, antara ini yang mana satu kamu pilih? Istri baru, mau istri 2 atau 3, atau yang ketiga, istri kamu yang sekarang ini. Do you still want to marry your wife, your husband yang sekarang ini, atau tidak? Hahaha. Soalan nomor 7. Jika kamu diberi hidup kedua kali di dunia ini, jika kamu diberi hidup kedua kali di dunia ini, mana kamu pilih? Kamu pilih menjadi seorang menteri, atau kamu pilih menjadi toke besar, atau yang ketiga menjadi pastor, atau mau masih menjadi kamu seperti sekarang ini jika kamu diberi hidup kedua kali di dunia ini. Yang ke-8, antara ini yang mana kamu pilih? Antara ini yang mana kamu pilih? Yang pertama, appraisal from people or commendation from God, yaitu dikagumi, disanjungi oleh orang secara umum, orang ramai, atau affirmation, kasih dari Tuhan. Yang mana kamu pilih? Dikagumi, sanjungi oleh orang secara umum, atau affirmation, kasih Tuhan, kasih daripada Tuhan. Kau menerima affirmation Tuhan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Antara ini yang mana kamu pilih? Nah, Bapak Ibu, saudari, kita masuk dalam garis besar yang kedua, yaitu B, dalam seandainya ini, dalam soalan retorikal ini. Yang kamu lebih takut. Oke, yang kedua ini adalah yang kamu lebih takut. Yang pertama tadi, yang lebih kamu suka. Yang B ini, yang kedua ini, yang kamu lebih takut. Yang pertama, yang mana kamu lebih takut? Pertama, nyamuk, lalat, lipas, atau ular. Yang mana kamu lebih takut? Soalan yang kedua, yang mana kamu lebih takut? Takut kepada polis, kepada guru, atau ibu bapak? Yang ketiga, yang mana kamu lebih takut? Takut kepada pencuri, perompak, atau pembunuh? Yang mana kamu lebih takut? Pencuri, perompak, atau pembunuh? Soalan yang keempat, yang mana kamu lebih takut, lebih cemas?
Yang mana kamu lebih takut atau lebih cemas? Pertama, tidak ada senarai nama dalam nama yang menerima BRIM, BPN, kebajikan bantuan keuangan yang lain. Atau yang kedua, yang mana kamu lebih takut, lebih cemas? Yang kedua, tidak ada dalam sinarai nama dalam buku Tuhan. Yang mana kamu lebih takut atau cemas? Tidak ada dalam senarai nama yang menerima BRIM, BPN, kebajikan bantuan keuangan yang lain, atau tidak ada dalam senarai nama dalam buku Tuhan. Soalan yang kelima, yang mana kamu lebih takut? Yang mana kamu lebih takut? Takut kepada ketinggian, height, malam gelap, atau pastor? Yang mana kamu lebih takut? Ketinggian, malam yang gelap, atau pastor? Soalan yang keenam, yang mana kamu lebih takut? Virus COVID-19, atau sakit penyakit, atau kematian? Yang mana kamu lebih takut? Virus COVID-19 atau sakit penyakit atau kematian? Yang mana kamu lebih takut? Soalan yang ketujuh, yang mana kamu lebih takut? Yang mana kamu lebih takut? Manusia, hantu, atau Tuhan? Yang mana kamu lebih takut? Takut kepada manusia, takut kepada hantu, atau takut kepada Tuhan? Nah, setelah kita melalui dua topik garis besar ini, yaitu yang lebih kamu suka, yang kedua, yang kamu lebih takut, kita masuk dalam beberapa petikan firman Tuhan yang adalah kebenaran yang daripada Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan dan baik, dan kebenaran itu menolong kita, mengajar, mendidik kita, mengoreksi diri kita, bertumbuh dalam iman dan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Seperti dalam teks kita dalam 2 Timotius tadi. Yang pertama, ini kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang diteguhkan di surga. Dan firman Tuhan kekal abadi. Karena firman Tuhan yang diucapkan Allah adalah kehendaknya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudariku, dalam Matius 4 ayat 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yang kedua, kebenaran firman Tuhan untuk kita dalam Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, kepada kita yang menantikan dia. Manusia mati hanya sekali saja, dan demikian dan sesudah itu dihakimi. Dalam Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Yang ketiga, kebenaran untuk kita pada pagi hari ini, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada harta benda duit, mamon. Itu mamon adalah termasuk harta benda duit. Cinta akan duit, cinta akan keuangan lebih daripada Tuhan. Seulangi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, kerana jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada cinta akan uang, mamon. Yang keempat, di dalam Amsal pasal 15 ayat 17, kita boleh baca daripada Amsal 15, Amsal pasal 15 ayat 16 sampai 17. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saya ulangi, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 15 ayat 16 sampai 17. Dalam Mazmur 34 ayat 10b. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini janji Tuhan, kebenaran firman-Nya kepada kita yang mencari Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mencari Tuhan maksudnya yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhanlah yang memenuhinya. Tuhanlah yang direct hidup kita, yang berdaulat dalam hidup kita. Dan Tuhan yang juga memelihara hidup kita. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi kita, orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Yang baik. Dalam Roma 12 ayat 2, nasihat firman Tuhan untuk kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Makanya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita tidak dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Makanya kita harus berubahlah oleh pembaharuan budimu, renew your mind, perubahan pikiranmu, buat dia alignment, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, renew your mind, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Amsal 30, Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Ini permintaan ataupun doa permohonan Amsal ini kepada Allah, kepada Tuhannya. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan
dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, my portion in life. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Seterusnya, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Yang ke-8. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4. Ini janji Tuhan. Tuhan meneguhkan janjinya, firman-Nya kepada kita yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan siang dan malam. Bergembiralah dalam Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Mazmur pasal 37 ayat 4. Nah seterusnya yang ke nomor 9. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. For where your treasure is, there your heart be also. Maksudnya harta, benda ini, harta yang dimaksudkan harta or treasures adalah sesuatu dalam dunia ini, dalam hidup kita dan dunia ini yang kita cintai, yang kita hargai, yang kita treasure more daripada Tuhan dalam hidup kita. Disitulah hati kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi satu firman Tuhan juga, guide your heart, for from it, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar aliran kehidupan. Guide our heart. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Guide your heart, for it is the wellspring of life. Kita harus jaga hati kita. Apa yang kita cintai, yang kita sangat sanjungi, harus jangan lebih daripada Tuhan. Tidak salah kita memiliki harta benda, kekayaan, berkat daripada Tuhan. Tetapi janganlah semua berkat Tuhan mempenghambakan kita, menjadi kita hamba. Tapi kita yang master di atas berkat Tuhan dan menggunakannya sesuai dengan kehendak pimpinan Tuhan. Karena semuanya di dalam dunia ini adalah miliknya Tuhan. Hidup kita miliknya Tuhan dalam Mazmur 24. Nah, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang ke-10 dalam Matius 6 ayat 33. Ini kehendak Tuhan untuk kita sebagai orang percaya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kita perlukan itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ke-11, Tuhan beri kita firman-Nya, kehendaknya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 sampai 13 bacaan kita. Yesaya 41 dari ayat 10 sampai 13. Janganlah kamu takut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan
bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10-13. Ini untuk kita yang berharap pada Tuhan dan Allah kita, yang mengandalkan Tuhan. Inilah firman yang mendorong kita, remind us, mendorong, menggalak kita, encourage us, memberi kita encouragement, uplifting our spirit, supaya kita memandang kepada Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yang ke-12 dalam Mazmur 73, bacaan dari ayat 23 sampai 26. Mazmur 73, 22 sampai 26. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 23 sampai 26. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire beside you, O God. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kebenaran firman Tuhan untuk kita sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam setiap langkah yang kita langkahi di dunia ini, setiap pergerakan kita, perjuangan kita dalam hidup, firman Tuhan tetap adalah kebenaran yang sejati, yang di atas semuanya. Firman Tuhan itulah kehendaknya, yang di atas semuanya, yang berdaulat di surga dan di bumi ini, yang kekal, established di surga. Karena firman Allah, firman daripada Tuhan Allah kita yang menciptakan segala-galanya, yang kelihatan, yang tak kelihatan. Nah, di dalam kita terokai hidup ini, dalam perjalanan kita dalam season ini, biarlah kita senantiasa kembali kepada kebenaran firman Tuhan, yang adalah kebenaran yang dapat menguatkan, mendorong iman kita, meneguhkan, menghiburkan, menguatkan, dan memberi kita harapan di dalam apapun situasi hidup kita di dunia ini. Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini kebenaran firman Tuhan yang kehendaknya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, kita, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di dalam kita telah melalui rhetorical question, soalan rhetorical ini tadi, yang pertama tadi, yang lebih kamu suka, yang kedua, yang kamu lebih takut. Firman Tuhan juga kita cover dengan semuanya ini. Nah, biarlah berhenti sejenak dalam hidupmu, di dalam kesibukan hidup kita, berhenti sejenak, mengadakan masa dan waktu merenungkan hidup ini dan Tuhan. Ini adalah janji kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam soalan-soalan tadi, hanya kitalah yang memberi jawabannya. Biarlah itu menjadi yang membawa kita memikirkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kitalah yang tahu jawabannya. Dan biarlah kita align-nya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kehendak Tuhan untuk kita dan bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Supaya kita, kepunyaan Allah, dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa Surgawi, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Menurut firman-Mu Tuhan, kami memiliki keyakinan kepastian bahwa Engkau tetap mempedulikan hidup kami. Meskipun kami tidak sanggup mengerti semuanya yang berlaku dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang kami tahu, Engkau Allah Tuhan kami, mengasihi kami dengan kasih yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan Engkau berdaulat di surga dan di bumi ini. Hidup kami dalam tangan-Mu, destiny kami dalam tangan Tuhan. Tuhan merencanakan rencana yang baik untuk kehidupan kami, memberi kami masa depan yang penuh harapan. Yesus Kristus telah datang, memungkinkan semuanya digenapi. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kekuatan, kuasa, kebenaran firman-Mu menghibur, menguat, meneguhkan iman kami Tuhan, dan memberkati, memulihkan, menyegarkan tubuh roh kami. Memberi damai sejahtera Kristus dalam hati kami oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu. Berkati setiap Bapak Ibu saudaraku yang mendengar, yang melihat pada sesi ini dan pada masa-masa yang mendatang. Apabila mereka mendengar dan views, lihat khotbah ini, biarlah kuasa urapan kuasa Roh Kudus senantiasa retain di dalam khotbah ini, memberkati mereka, membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagi-Mu selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Immanuel, Tuhan Yesus Kristus beserta kita dengan penyertaan Roh Kudus-Nya. Amin.